Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. 2 bulan kemudian, suara mendesing. Di tengah gunung, seekor burung pipit kecil naik ke udara dan bergegas menuju burung emas tak menyenangkan yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Ekspresi mencibir muncul di mata burung emas yang tidak menyenangkan. Burung pipit kecil ini sangat bodoh dan tak kenal takut. Tetapi saat berikutnya, tenggorokan burung emas yang tidak menyenangkan itu sakit, dan mata yang mengejek menjadi terpana. Segera, tubuhnya jatuh dari langit dan menghantam tanah. Burung pipit kecil mengangkat cakarnya dan melambaikannya sesuka hati, satu demi satu cahaya ilahi yang ganas menebas, dan dalam sekejap mata, burung emas yang tidak menyenangkan itu dikuliti dan berdarah, dan dibersihkan. Kemudian, burung pipit kecil menyalakan api ilahi dan memanggang burung emas yang tidak menyenangkan di atas api unggun. Tidak jauh, di tepi sungai, Su Yi, berpakaian putih dan tampak seperti Xiao Jian, terbangun dari meditasi malam. Mengambil napas panjang, Su Yi merasakan perubahan dalam dirinya, dan senyum muncul di bibirnya. Dalam 2 bulan terakhir, dia dan monyet kecil itu mengubah wajah mereka dan melakukan perjalanan melalui benua vulkan selatan tanpa menghadapi bahaya apapun di sepanjang jalan. Selama periode perjalanan ini, Su Yi tidak lupa untuk berkultivasi. Hingga saat ini, hampir 20% lukanya telah sembuh, dan kultivasinya telah pulih hingga 10%. Selain cedera, bagi Su Yi, memulihkan 10% dari basis kultivasi jelas merupakan hal yang baik. Dia tidak hanya dapat menggunakan banyak kekuatan dan rahasia magis, tetapi yang paling penting adalah bahwa kecuali dewa-dewa mengambil tindakan, lawan lain tidak akan ada di matanya sama sekali. Sumber daya kultivasi pada saya masih belum cukup. Segera, Su Yi mengerutkan kening. Di alam Changlan, setelah menginjak gunung setan gajah surgawi, dia pernah memintanya untuk mengumpulkan sejumlah obat ajaib, dan di alam pedang minum es, dia juga membiarkannya mendapatkan sejumlah obat ajaib. Sekarang, obat-obatan ajaib ini telah habis. Selain itu, sebagian besar dari 81 obat ajaib yang terkait dengan penyembuhan dan kultivasi di tas penyimpanan yang diberikan Siming kepadanya telah habis. Namun meski begitu, itu hanya memungkinkan Su Yi untuk memulihkan 10% dari kultivasinya. Kecepatan penyembuhan luka lebih cepat, tetapi hanya 20%. Menurut kesimpulan Su Yi, bahkan jika dia memurnikan ribuan kristal ilahi abadi yang disumbangkan Siming, dia hanya dapat mengembalikan kultivasinya hingga sekitar 30% paling banyak. Hanya obat ajaib saya untuk memulihkan Taoisme dan menyembuhkan luka sudah cukup bagi dewa tingkat tinggi untuk berlatih selama 100 tahun. Su Yi menghela nafas. Tidak mungkin, fondasi Dao-nya terlalu menakutkan, terutama jalur Dao ilahi yang telah dia injak, yang telah membuka lautan kekacauan yang hampir tak berujung di tubuhnya, yang seperti lubang tanpa dasar. Selain itu, penempaan tubuh dan jiwa juga membutuhkan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Dalam keadaan seperti itu, akan terlalu sulit bagi Su Yi untuk memulihkan semua kultivasinya. Namun, Su Yi sekarang sangat puas. Dia tidak akan lupa bahwa hanya beberapa bulan yang lalu, dia adalah seorang lumpuh yang bahkan tidak bisa mengangkat jarinya. "Puan, makanlah beberapa permainan." Tidak jauh dari situ, monyet kecil itu menyerahkan sayap daging yang dipanggang, kecoklatan, dan berminyak, yang panjangnya sekitar 1 kaki, yang sangat berlebihan. Su Yi menerimanya sambil tersenyum, minum dan makan daging secara bersamaan. Dalam 3 hari, Anda akan tiba di kota kuno musim semi dan musim gugur. Pada saat itu, Anda akan pergi ke laut tanpa batas sendirian. Ketika Anda sampai di sana, lakukan seperti yang saya ajarkan, tidurlah dulu, dan yang terbaik adalah menjadi mampu berbaur dengan kekuatan tertentu. Su Yi berkata dengan santai. Monyet kecil itu mendengarkan dengan tenang. Setelah makan anggur dan daging, Su Yi hendak berangkat ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Jizhijian yang tersembunyi di lautan kacau di tubuhnya tiba-tiba menjadi gelisah pada saat ini, berdengung dan gemetar, seolah-olah bereaksi terhadap sesuatu. Tanpa ragu, Su Yi menggunakan aura benih api era untuk menutupi pedang sepenuhnya. Segera, pedang itu diam. "Kamu pergi untuk minum dunia pedang es dan tinggal."
Seperti yang dikatakan Suyi, dia mengirim monyet kecil yang berubah menjadi burung pipit kecil ke dunia pedang peminum es. Hampir tepat setelah semua ini dilakukan, langit berada jauh, kekosongan runtuh, dan sekelompok sosok muncul dari udara tipis. Itu adalah sekelompok dewa. Pemimpinnya adalah seorang pria yang mengenakan jubah misterius, dengan rambut panjang disanggul, dan wajah yang cerah. Seluruh tubuh dipenuhi dengan kekuatan para dewa atas di alam ciptaan. Orang-orang dari pengadilan iblis surgawi. Suyi sedikit mengernyit. Dari pakaian dan nafas para dewa, Suyi mengenali bahwa pihak lain berasal dari pengadilan iblis surgawi. Di benua Vulkan Selatan, hanya ada segelintir kekuatan iblis yang bisa disebut raksasa teratas, dan pengadilan iblis surgawi adalah salah satunya. Ini adalah kekuatan iblis, dan leluhurnya adalah salah satu mantan musuh Li Fuyu, Raja Iblis Juetian. Saat itu, dalam operasi intersepsi melawan Suyi di jalan untuk menarik bintang, Raja Iblis Juetian berpartisipasi di dalamnya. Dalam sekejap mata, pria berjubah hitam dan rombongannya pindah ke kehampaan dan mengepung Suyi. Satu demi satu, mereka melirik Suyi seperti pisau, dan menghalangi mundurnya Suyi ke segala arah. Sebagai tanggapan, Suyi mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksud kalian?" Pria berjubah hitam di kepala sedikit menundukkan tangannya dan berkata, "Saya berani menanyakan nama Anda yang terhormat, mengapa Anda belum pernah melihatnya sebelumnya?" Matanya dingin dan tegas, mengungkapkan rasa pengawasan. Nanhuo Shenzhou memiliki wilayah yang luas, dengan ratusan juta makhluk hidup, dan ada banyak pembudidaya, tetapi hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar dapat menjadi dewa. Selain itu, selama mereka adalah dewa yang telah berjalan di Nanhuo Shenzhou sepanjang tahun, kebanyakan dari mereka saling mengenal dengan baik. Tapi untuk pria berjubah hitam, penampilan Suyi terlalu asing. "Saya dari Dongsheng Shenzhou, dan nama saya Xiao Jian." Suyi Yun berkata dengan tenang, "Kali ini saya datang ke Nanhuo Shenzhou untuk bergabung dengan kultivasi di pengadilan Dewa Qingwu. Benua ilahi Dongsheng, di mana semua kelompok etnis berdiri berdampingan, dan sekte seperti hutan, adalah wilayah paling makmur dari 4 benua ilahi utama di alam ilahi." Dongsheng Shenzhou, Xiao Jian. Pria berjubah hitam itu tertawa, jelas tidak percaya, "Yah, jika Yang Mulia ingin kita memeriksa tubuh aslinya, aku akan pergi setelah aku pergi." "Mengapa?" Suyi mengerutkan kening. "Mengapa?" Di sebelah pria berjubah hitam, seorang pria tua berambut putih berkata dengan dingin, "Sebelumnya, kami memburu orang berdosa, dan kami curiga bahwa Anda adalah orang berdosa yang menyamar. Ya, jika kamu bekerja sama, setelah kami mengetahuinya, itu tidak akan membuatmu malu." Pria jangkung lain berbaju berkata dengan acuh tak acuh, "Tetapi jika Anda berani menolak, itu akan membuktikan bahwa Anda memiliki hantu di hati Anda dan identitas Anda salah. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena tidak sopan." Dewa-dewa dari pengadilan iblis surga absolut ini, dengan aura pembunuh, mengunci Suyi dengan kuat dengan seluruh energi mereka, siap menunggu. Suyi berkata dengan ringan, "Belum lagi apakah saya orang yang Anda cari, hanya beberapa kata dari Anda akan memperlakukan saya sebagai tersangka dan menerima pemeriksaan identitas Anda, bukan terlalu banyak." Sikapnya yang tenang dan kuat membuat banyak orang mengerutkan kening. Pria tua berambut putih itu mencibir, berlebihan. "Di dunia benua Dewa Api Selatan ini, siapa yang tidak tahu bahwa kita selalu bertingkah seperti ini di pengadilan iblis surgawi?" Suyi berkata dengan tidak senang, "Jadi, tidak ada ruang untuk negosiasi." Ledakan. Padanya, kekuatan ki dan darah yang menakutkan tiba-tiba meledak, langsung melesat ke langit, dan kekuatannya berubah. Terlihat dengan mata telanjang, hantu naga lilin muncul di atas kepalanya, dan langit yang semula cerah tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan, dan atmosfer yang berdebar-debar menyebar. Naga lilin. Semua dewa terkejut. Dengan pengetahuan mereka, mereka mengenalinya secara sekilas. Ini adalah kekuatan darah naga lilin yang sangat langka dan menakutkan di dunia. Naga lilin adalah dewa bawaan yang lahir dalam kekacauan, dan itu adalah ras tertua dan tingkat atas di antara ras iblis di dunia. Aku tidak menyangka bahwa setelah keabadian waktu berlalu, orang-orang kuat dari garis keturunan naga lilin muncul lagi. Seseorang terkejut.
Benar saja, seperti yang dikatakan rumor, sebelum zaman mitologi kegelapan, semua hal mustahil di dunia akan terjadi satu demi satu. Seseorang bergumam. Naga lilin belum muncul di dunia domain dewa selama bertahun-tahun. Dan sekarang, seorang pria kuat dari garis keturunan naga lilin tepat di depan mereka. Siapa yang tidak kaget dengan hal ini? Pria berjubah hitam yang bisa menjadi pemimpin mengerutkan kening dan berkata, orang-orang dari garis naga lilin. Itu belum tentu benar. Singkatnya, banyak orang menjadi tenang. Jadi, apakah kamu harus dengan sengaja menargetkanku? Mata Suyi dingin. Pria berjubah hitam itu terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba membalikkan telapak tangannya. Bersenandung. Payung perunggu muncul, dan permukaan payung ditutupi dengan energi kacau yang tebal dan kaya, jatuh dari tepi payung seperti air terjun aliran udara, menghancurkan kekosongan di dekatnya. Kekuatannya luar biasa. Payung perampokan. Salah satu dari 9 rahasia kekacauan. Mata Suyi sedikit menyipit, dan dia akhirnya mengerti mengapa ada perubahan pada pedang yang begitu dekat dengannya sebelumnya, dia dengan jelas merasakan aura payung perampokan. Sepertinya untuk memburuku, musuh-musuh hebat itu sudah mengetahui situasiku dengan sangat baik sehingga mereka bahkan bisa berpikir untuk menggunakan payung perampokan untuk menemukanku. Tidak heran orang-orang ini dapat menemukannya di sini. Suyi diam-diam menakjubkan. Pedang yang begitu dekat dengannya telah terekspos sejak lama dan diketahui oleh musuh-musuh besar itu. Dan harta karun, yang juga merupakan salah satu dari 9 rahasia kekacauan, dapat merasakan keberadaan satu sama lain. Karena itu, orang-orang ini dapat menemukan diri mereka sendiri. Pada saat ini, pria di Xuanpao memegang payung perampokan di tangannya, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, dia sedikit mengernyit, jelas tidak mendapatkan apa-apa. Aneh, payung perampokan itu dengan jelas bereaksi sebelumnya, tapi kenapa itu tidak masuk akal? Ekspresi pria berjubah gelap itu tidak pasti untuk sementara waktu. Tapi dia jelas tidak mau melepaskannya, matanya tertuju pada Suyi, seolah ingin melihat detailnya. Dewa-dewa lain juga sedang menunggu. Wenlong, datang dan ambil tindakan dan sentuh dia. Tiba-tiba, pria di Xuanpao memberi perintah, jika kita yakin dia benar-benar dari garis keturunan Zulong, kita akan pergi. Ini baik. Segera, pria jangkung berbaju itu berdiri dan menatap Suyi dengan membunuh. Tunggu sebentar. Suyi mengerutkan kening, jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah mati. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Semua orang tercengang. Di mana orang ini memiliki keberanian untuk meneriaki mereka seperti ini? Dia tidak tahu, apa artinya dibagi menjadi hidup dan mati. Pria jangkung bernama Wenlong menyeringai dan berkata, oke, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Di dekatnya ada orang-orang di Xuanpao menunggu sekelompok orang dari pintu yang sama, yang membuat Wenlong tidak percaya bahwa sesuatu akan terjadi padanya. Oleh karena itu, suara itu masih bergema, dan dia melompat dan bergegas menuju Suyi. Ledakan. Tulang-tulangnya bergesekan, otot-ototnya meregang, dan tangan kanannya membentuk tanda dao hitam yang menutupi langit dan matahari, membunuh Suyi Zhen dengan ganas. Ganas dan mendominasi. Pada pandangan pertama, itu penuh dengan bidikan, tanpa reservasi apapun. Pada saat yang sama, pria di Xuanpao dan yang lainnya menatap Suyi, untuk melihat bagaimana dia bisa menyelesaikan langkah pembunuh seperti itu. Segera, Feng Wuji menggelengkan kepalanya diam-diam. Meskipun Xiao Jian ini kuat, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Suyi? Itu adalah legenda legendaris yang tidak berani menempatkan Tuhan di matanya. Adapun Xiao Jian ini, itu tidak lebih dari hanya mengandalkan identitasnya sebagai garis keturunan naga lilin untuk berani menjadi begitu sombong. Segera, tur gratis pedang patah ditangkap oleh Suyi. Itu juga dikembalikan ke pemilik aslinya. Selanjutnya, Nyonya Qiwei mengeluarkan beberapa harta langka yang tidak terlihat di pasar satu demi satu. Tapi semua orang jelas tidak tertarik. Suyi memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli 3 jenis obat ajaib tak tertandingi yang dibutuhkan untuk penyembuhan. Harganya hampir 200 kristal abadi.
Adegan ini membuat semua orang besar di sini melihat ledakan kecemburuan dan kecemburuan. Pada titik ini, mereka akhirnya mengkonfirmasi bahwa Xiao Jian, yang termasuk dalam garis keturunan Zulong, benar-benar menguasai uang yang baik, dengan kekayaan yang kaya dan kesombongan yang tak terbatas. Ini adalah peta rahasia yang terkait dengan Gua Setan Listrik, yang berasal dari tangan Dewa Senior Kamar Dagang Kilin. Ketika Nyonya Qiwei mengatakan ini, Su Yi dengan tajam memperhatikan bahwa semangat Feng Wuji terangkat, dan dia jarang menunjukkan perhatian. Mata tokoh besar lainnya yang melihat Feng Wuji agak menarik. Karena di Nanhuo Shenzhou hari ini, semua orang tahu bahwa leluhur iblis dari klan Feng kuno, Lohu, menderita kerusakan parah dan terperangkap di gua ajaib. Dan Su Yi akhirnya yakin bahwa dugaannya benar, bahwa kedatangan Feng Wuji ke sini terkait dengan penyelamatan leluhur iblis Lohu. Namun, dia tidak menyangka bahwa lelaki tua Lohu Yaozu akan memiliki nyali untuk pergi ke sarang iblis. Tempat itu adalah salah satu daerah terlarang yang terkenal di Nanhuo Shenzhou. Ini bukan bahaya biasa. Ketika Tuan Sembilan Pemurnian pergi ke sana, itu adalah pengalaman hidup dan mati. Saya ingin peta rahasia ini, tolong minta Nyonya Qiwei untuk membuat penawaran. Feng Wuji membuat pernyataan tegas. Orang tua berjubah emas di pengadilan Jue Tianmo tertawa, sejujurnya, orang tua ini juga sangat tertarik dengan peta rahasia ini, tetapi dia tidak akan mundur. Wajah Feng Wuji tenggelam. Sosok-sosok besar lainnya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Di dunia ini, tidak semua orang ingin melihat leluhur iblis Rahu hidup kembali. Pengadilan iblis surgawi adalah salah satunya. Alasannya adalah bahwa pendiri pengadilan iblis Jue Tian, Raja Iblis Jue Tian, adalah musuh yang mematikan dengan leluhur iblis Lohu. Keduanya telah bertarung selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan hubungan antara pengadilan iblis surgawi dan klan Feng kuno menjadi lebih kuat. Jika leluhur iblis Rahu adalah yang paling bahagia ketika sesuatu terjadi, itu pasti pengadilan iblis surgawi. Feng Wuji juga mengetahui hal ini, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia menyadari bahwa jika lelaki tua berjubah emas itu campur tangan, bahkan jika dia pergi untuk membeli peta rahasia ini kali ini, dia pasti akan mengeluarkan banyak darah. Harga dasarnya adalah 50 kristal abadi. Nyonya Qiwei tersenyum sedikit dan berkata, kenaikan harga tidak kurang dari 5 yuan setiap kali. 100 yuan. Feng Wuji mengutip harga tinggi tanpa ragu-ragu. Pria tua berjubah emas itu tertawa dan berkata, 200 yuan. Feng Wuji melotot marah, Nu Kui tua, apakah kamu mencoba untuk benar-benar merobek wajahmu dengan klan Feng klan kunoku? Anak kecil, bersikaplah lebih sopan. Ini hanya menawar harta, siapapun dapat mengajukan penawaran. Jika Anda menginginkan peta rahasia, tawar saja dengan saya. Pria tua berjubah emas bernama Niu Kui berkata sambil tersenyum. Tokoh besar lainnya tampak geli, langkah Niu Kui sangat merusak, dan pada akhirnya, itu hanya akan lebih murah untuk kamar dagang Kilin. Tapi siapa yang tidak tahu, Niu Kui sengaja menjijikan Feng Wuji untuk membuat yang terakhir membayar mahal untuk membeli peta rahasia. Kecuali Feng Wuji menyerah. Tapi apakah mungkin? Selama klan kuno klan Feng ingin menyelamatkan leluhur iblis Rahu, dia ditakdirkan untuk tidak mengeluarkan biaya untuk memenangkan peta rahasia ini. $300. Feng Wuji menarik napas dalam-dalam, dan segera setelah dia melaporkan sebuah nomor, Niu Kui tersenyum dan mengangkat 5 jari tangan kanannya, berkata, $500. Niu Kui. Feng Wuji menggertakkan giginya, matanya sedikit merah, dan wajahnya mengerikan. 500 kristal abadi, ini adalah jumlah astronomi. Meskipun keluarga kuno mereka mampu membelinya, tetapi untuk peta rahasia, tidak diragukan lagi itu terlalu banyak kerugian. Tidak bisa 500 yuan. 600 yuan. Kata Niu Kui sambil tersenyum. Nyonya Qiwei mengerutkan kening, seolah dia tidak tahan lagi, dan mengingatkan Yang Mulia lebih baik menyiapkan kristal abadi yang cukup sebelum menawar, jika tidak, sekali. Sebelum dia selesai berbicara, Niu Kui menyela sambil tersenyum. Jangan khawatir, Nyonya Qiwei, lelaki tua ini tahu apa yang dia lakukan. 700 kristal abadi. Feng Wuji mengertakkan gigi dan berkata,
jika Anda mengajukan tawaran lagi, saya berjanji. Semua orang bisa melihat bahwa Feng Wuji sangat marah sehingga dia menjadi gila. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Niu Kui berkata dengan provokatif 800 kristal abadi, saya ingin melihat apakah klan Feng kuno Anda akan menyerah untuk menyelamatkan leluhur iblis Rahu hanya karena dia menghemat sejumlah uang. Terkunci. Feng Wuji sangat marah sehingga dia menamparkan meja, matanya penuh dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Nukui tua. Apakah kamu benar-benar bosan hidup? Niu Kui duduk di sana dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, anak muda, kamu benar-benar tidak bisa menahan napas, ini kamar dagang Qilin, bagaimana kamu bisa sombong? Nyonya Qiwei menghela nafas, Tuan muda Feng, harap tenang. Wajah Feng Wuji mendung untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, dia merosot kembali ke tempatnya. Iya, dia tidak bisa melepaskan peta rahasia itu. Tetapi pada saat ini, transmisi suara terdengar di telinga Feng Wuji. Saya juga memiliki peta rahasia yang berhubungan dengan gua iblis di tangan saya. Jika Anda membutuhkannya, beri saya 100 kristal abadi. Feng Wuji terkejut dan mendengar bahwa ini adalah suara Xiao Jian. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Feng Wuji tetap tenang dan merespons dengan transmisi suara. Saya orang luar, jadi saya tidak akan berbohong kepada Anda tentang hal-hal seperti ini. Itu tidak ada gunanya bagi saya sama sekali, bukan? Su Yi minum segelas anggur. Dia tidak tahan lagi, mungkin Feng Wuji terlalu peduli dengan peta rahasia dan sepenuhnya diserahkan kepada kendali Niu Kui itu. Dan karena dia pernah bertemu Feng Wuji sekali, dan dia juga memiliki sedikit kasih sayang untuk Niu Kui, Su Yi tidak keberatan mengambil kesempatan ini untuk membantu Feng Wuji. Anak muda, giliranmu untuk menawar. Niu Kui mengingatkan sambil tersenyum, jangan khawatir, orang tua ini bukan orang yang akan membunuh mereka semua. Jika Anda benar-benar melaporkan harga setinggi langit, orang tua itu hanya bisa menyerahkan peta rahasia ini. Ekspresi pria besar lainnya menunjukkan simpati. Feng Wuji ini jelas telah dicubit oleh Niu Kui. Tetapi yang mengejutkan semua orang, Feng Wuji berkata dengan wajah tanpa ekspresi, lupakan saja, saya tidak akan menawar, saya akan memberi Anda peta rahasia ini. Suasana di aula tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang. Senyum di wajah Niu Kui mengeras. Dia sepertinya tidak mempercayainya, dan berkata, apakah kamu sudah mengetahuinya? Peta rahasia ini menyangkut kehidupan dan kematian leluhur iblis Rahu. Apakah kamu yakin ingin menyerah? Melihat penampilan tercengang orang tua ini, Feng Wuji tiba-tiba merasa sangat bahagia di dalam hatinya dan tidak bisa menahan tawa. Saya tidak hanya mengetahuinya, tetapi juga sangat jelas bahwa peta rahasia ini tidak memiliki hubungan dengan saya, seharusnya begitu. Milikmu, Tuan Niu Kui. Semua. Setiap orang. Wajah Tuan Niu Kui tiba-tiba menjadi sangat marah, dia pasti marah, dan dia akan muntah darah. Persetan. Aku terobsesi dengan hal kecil ini. Jika klan kuno klan Feng tahu bahwa kamu menyerahkan peta rahasia ini, maka kamu tidak akan dapat menanggung konsekuensinya, kan? Niu Kui membuka mulutnya dengan ekspresi muram. Ada apa denganmu tentang urusan keluargaku? Hati Feng Wuji menjadi lebih nyaman, dan dia tersenyum cerah, namun, saya harus mengambil kesempatan ini untuk memberi selamat kepada Anda, Niu Kui, karena menghabiskan 800 keping kristal abadi, dan berhasil mengantongi peta rahasia. Sudut bibir semua orang berkedut, dan terlihat aneh. Niu Kui sangat marah sehingga dia menamparkan meja di atas meja, menggertakkan giginya dan berkata, bajingan kecil, beraninya kamu mengadu aku. Feng Wuji dengan provokatif berkata mengapa, apakah Anda mencoba bersikap kasar? Saya ingin bertanya kepada Nyonya Qiwei apa yang harus dilakukan jika seseorang tidak bisa mendapatkan cukup uang setelah memotret harta karun itu. Nyonya Qiwei menatap Niu Kui dengan kasihan sebelum dia berkata, menurut aturan kamar dagang Qilin, jika hal seperti ini terjadi, itu hanya bisa dihukum berat. Hukuman berat apa? Feng Wuji bertanya dengan penuh minat. Nyonya Qiwei tersenyum dan berkata yang mangkir membutuhkan 10 kali lipat kompensasi. Jika tidak dapat dikompensasi, itu akan dibayar dengan darah. Dia mengecilkan satu kalimat dan membuat wajah Tuan Niu Kui menjadi gelap.
Dia panik di dalam hatinya, dan dengan cepat berkata jangan khawatir, Nyonya Kiwei, bahkan jika Anda menghancurkan panci dan menjual besi, saya pasti akan mengumpulkan cukup banyak kristal abadi. Saat dia berbicara, hatinya berdarah, dan dia marah karena dendam. Penampilannya yang marah membuat semua orang merasa kasihan. Ya, ini disebut mencuri ayam tanpa kehilangan uang, dan menempatkan diri Anda dalam lubang. Dan Niu Kui tidak berani kembali dan menyinggung kamar dagang Qilin, bahkan pengadilan iblis surgawi di belakangnya tidak dapat melindunginya. Ayo, kirim peta rahasia ini ke sesama Taois Niu Kui. Nyonya Kiwei memerintahkan. Ekspresi Niu Kui merosot, dan dia malu, melihat peta rahasia yang dikirimkan kepadanya, matanya sedikit kusam. Feng Wuji tidak bisa menahan tawa. Senang. Sangat senang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Suyi yang sedang duduk di sudut, berpikir pada dirinya sendiri, teman dari garis naga lilin ini benar-benar bagus, dia bisa mengatasinya. Selanjutnya, perdagangan akan terus dipentaskan, tetapi semua orang tidak terlalu tertarik. Melihat ini, Nyonya Kiwei segera mengumumkan akhir dari pameran dagang kecil ini. Rekan Taois Xiao, kamu tidak suka minum teh. Saya juga memiliki 100 buah Divine Brew yang sulit ditemukan di dunia luar. Ini adalah anggur yang baik yang unik untuk Qilin Protos saya. Apakah Anda ingin mencoba? Dia. Nyonya Kiwei mengirim undangan lagi. Suyi terkejut dan hendak mengatakan sesuatu. Tapi teriakan keras tiba-tiba terdengar. Tunggu sebentar. Niu Kui tiba-tiba berdiri, dengan wajah tegas, menunjuk ke arah Suyi tiba-tiba, dan berkata, 2 hari yang lalu, apakah kamu membunuh Wenlong, dewa yang lebih rendah dari pengadilan iblis surgawi? Semua orang terkejut. Xiao Jian ini benar-benar telah melakukan hal seperti itu. Wenlong. Suyi berkata dengan santai, saya tidak tahu siapa yang Anda bicarakan, tetapi 2 hari yang lalu, saya membunuh seorang bajingan yang tidak memiliki mata panjang. Itu pasti seseorang dari pengadilan iblis surgawi. Setiap orang. Apakah orang ini mengakuinya begitu saja? Ini benar-benar kamu. Niu Kui menunjukkan niat membunuh dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya Kiwei, masalah ini sudah melibatkan pertumpahan darah antara faksi saya dan putra ini. Saya harap setelah Anda meninggalkan kamar dagang Qilin, Anda tidak akan melindungi putra ini. Semua orang tercengang, dan mereka dapat melihat bahwa Niu Kui benar-benar marah. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.